sebagian besar orang jelek kan begitu, itu etika. Tapi akhlak beda. Apa definisinya? Akhlak itu bertindak, berbuat yang didasarkan pada lahiriah maupun batiniah, didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu akhlak namanya. Jadi bentuknya akhlak. Maka Quran nyebutnya fa'innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang azim, azim itu artinya adalah nama lain daripada Al-Quran sebenarnya. Azim. Makanya ada Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Karim, kan begitu. Jadi akhlak Nabi apa? Akhlak Nabi ketika Nabi wafat, ya, Bilal bin Rabah penasaran tanya kepada istri Ibunda Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah semasa hidup? Karena yang paling tahu itu istrinya. Kalau yang di luar mungkin banyak ya, mulai-mulai kayak kita banyak lihat service. Yang di luar beda, yang di dalam beda, kan begitu. Tapi kalau Rasulullah dikasih kesaksian langsung oleh istrinya, apa kata Aisyah? Kan kullu amal semua perilaku Nabi Muhammad itu ajar, menakjubkan. Kalau yang ngomong istrinya apa? Itu stempel bukan Pak? Stempel Pak istrinya itu. Biar kata Bapak orang dermawan, orang baik di luar, sering membantu orang di luar, nanti di akhirat Pak, kita dibariskan di yaumil kiamah, dihisab oleh Allah segala apa yang sudah kita perbuat. Ya. Kebaikan Bapak, orang bilang, oh dia mau orang dermawan, oh dia mau orang baik, oh dia istrinya ngomong, pret, selesai dengan kiamat itu. Betul kan? Istrinya Bapak kalimat banyak-banyak, pret. Maksudnya pret apa? Kosong, itu mah di luar itu begitu, di dalamnya marah gitu. Maka kalau urusan keluarga, kalian menyampaikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik engkau adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, dijaminan langsung wahyu ini. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidaklah yang aku sampaikan ini berdasarkan hawa nafsuku, tapi berdasarkan wahyu. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlak pada istri, pada keluarga. Jadi ukuran baik itu terletak pada keluarga, Pak. Begini, orang mungkin di luar dia baik, dia penuh dengan pengorbanan, dia keluarkan harta, dia bantu orang yang susah di luar. Tapi di dalam tuh gitu kan sikapnya dengan kepada keluarga. Karena orang tidak mungkin, kata para ulama menjelaskan di sini, orang tidak mungkin berpura-pura berlama-lama berjam-jam dalam rumah. Pasti dia akan keluar sifat aslinya ketika di rumah, betul? Aslinya pasti akan kelihatan. Maka orang yang paling baik, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maksudnya apa? Kalau keluarga baik, orang pasti baik, Pak. Begitu ukurannya di keluarga. Nah, itu baru keluarga. Kalau keluarga belum keren, Pak. Keluarga masih belum keren. Ini mau musuh Nabi Muhammad. Ini kesaksian dari musuh-musuh Rasulullah. Ketika Nabi mendakwahkan Islam kepada beberapa kabilah, ada 22 kabilah saat ini. Salah satunya adalah kabilah Bani Syaiban. Bani Syaiban itu tokohnya waktu itu sedang menunaikan ibadah haji. Ini 3 tahun sebelum hijrah. Namanya Mafruk. Ini tokoh dari Bani Syaiban. Mafruk ini ngomong ini musuh. Orang kafir nggak terima dakwah Rasul. Apa kata Bani Syaiban? Kata Mafruk, sungguh apa yang dikatakan orang ini, maksudnya Muhammad, ya, kata-katanya penuh dengan kelembutan dan manis, betul? Perilakunya baik dan ajaran isi kontennya itu yang dibawa dakwah kata Rasulullah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah berisikan tentang akhlak dan nilai-nilai yang baik. Ini kesaksian musuh, Pak. Musuh. Jadi kalau abang keluarga masih biasa lah, ya. Yang namanya keluarga dari mana yang belain keluarganya, ya. Ini yang musuhnya, Pak. Kedua, pada saat perjanjian Hudaybiyah,
ketika terjadi dialog politik antara perjanjian politik antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy, gencatan senjata. Ini utusan dari orang kafir Quraisy itu melihat langsung, namanya Urwah bin Mas'ud. Melihat. Jadi Nabi Muhammad ini meludah, teriak. Kaum diambil. Sahabat semua berebutan. Bekas reaknya Nabi dipopori ke bagian wajahnya. Wudu. Ini mau khusus untuk Nabi lah ya. Khusus untuk Nabi, jangan bereak, berebutan malah reak kiai lagi, bahaya. Ini khusus untuk Nabi, tabarruk. Kalau mau kiai mau ulama cukup beradab yang baik saja, sekedarnya saja. Beradab, berakhlak yang baik, nggak perlu berlebihan. Ini Nabi wudu, muncratan wudunya itu mereka merasa rebutan tuh. Apa? Ini disebut dengan mahabbah, cintanya kepada Nabi Muhammad. Cinta itu Pak, nggak bisa dibeli, betul kan? Cinta itu nggak bisa dibeli, suara bisa dibeli, betul? Suara bisa dibeli, cinta nggak bisa dibeli, nggak mau maaf. Ente mau beli suara 5 tahun ke depan, pakai sepelastik sembako, boleh ente beli. Ya, tapi mohon maaf, cinta nggak bisa dibeli, betul? Para sahabat itu melakukan itu atas dasar apa? Mahabbah, cinta. Dan cinta itu dibentuk lahir dari akhlak yang indah. Dia lagi ngaji begini Pak, ngaji begini. Lewat ke Arab Baduy. Arab Baduy itu tamunya cuma 3. Pasir, kerikil, sama langit. Itu juga udah jauh dari itu tuh. Pasir, kerikil, langit. Udah itu yang ditahu Arab Baduy. Yang lain nggak tahu ya. Lagi majlis begini bahasa, tapi kan mereka orang-orang terdidik dengan apa namanya ilmu, dengan cahaya ilmu oleh Nabi langsung. Karena Nabi itu enggak. Lagi majlis begini tiba-tiba lewat tuh di pinggir masjid, kencing di masjid tuh. Oh itu sahabat Umar bin Khattab udah ngapal aja, udah perang aja, masjid dikencing gitu, masjid dikencing gitu. Segoblok-gobloknya masyarakat sekitaran Masjid Al-Mujadid, betul? Ada yang pernah kencing masjid? Enggak ada. Ini Arab Baduy kencing masjid. Lagi majlis, Rasulullah memandang Arab Baduy bukan dengan pandangan kebencian, tapi pandangan cinta, mahabbah. Ini akhlak Nabi. Dilihatin sama Rasulullah. Itu sahabat mau berdiri katakan tahan, jangan, sabar. Gitu ya? Karena yang dulu Nabi ada yang berani, tahan. Maksudnya biarkan tuntaskan aja. Repot Pak, lagi kencing dihajar kan repot dengan urusannya. Nabi pinter tahu, mau kencing dihajar, yang ada najisnya makin kemana-mana. Tahan dulu sabar, biar dia selesaikan, dia tuntaskan aja kata Rasul. Begitu. Itu Arab Baduy lagi diomongin gitu, lagi rame ngomongin gitu, itu nengok dia Pak. Tahu dia lagi ngomongin, polos aja. Begitu selesai dia hajar, Nabi cuma panggil ini. Itu Arab Baduy. Nabi nggak bilang, kamu jangan sekali-kali lagi kencing di situ. Nggak gitu Rasul cara apa Rasulnya? Masjid itu tempat zikir, tempat ibadah. Dan selesai. Langsung ngerti itu apa nih? Oh berarti bukan buat tempat kencing gitu, bukan buat zikir, ibadah dan majlis ilmu kata Rasul. Oh kata Arab Baduy ngerti. Oh langsung dia angkat tangan. Sudah lagi mau angkat tangan tuh kata Rasulullah nyuruh sahabat bersihkan tempat bekas buang air kecil. Sahabat udah lagi emosi pula, disuruh bersihin pula lagi kan, karena Nabi yang dulu ya aja udah kan gitu dibersihkan. Itu apa? Angkat tangan, doa dia dikasih tahu gitu sama Nabi. Ya Allah berikan rahmat kepada saya dan orang ini yang lainnya. Masalin kalau ya Allah berikan rahmat kepada saya, kata doanya ini doanya rahmat dan orang ini siapa orang ini? Nabi Muhammad. Yang lain jangan. itu masya Allah akhlak Rasulullah luar biasa. Kepada istrinya saja Rasulullah itu disaksikan langsung oleh para sahabat. Nabi punya istri asal Yahudi. Jadi Nabi punya istri banyak asal
agama dasar ada Nasrani, ada istri Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah. Yahudi ada namanya Sofia bin Huyai. Yang lain rata-rata dari Quraisy, ya. Ini kebanyakan dari Quraisy, ya. Dominan Quraisy, tapi ada yang dari Nasrani, ada yang dari Yahudi. Yahudi itu Sofia bin Huyai. Perawakannya pendek. Sofia itu pendek, tapi cantik, Pak. Tidak terlalu tinggi tapi cantik. Pada saat mau naik unta, unta kan tinggi, walaupun sudah jongkok pun nggak bisa. Disaksikan oleh para sahabat, melihat bagaimana Nabi memberikan perhatian kepada istrinya. Itu dikasihnya. Kalau kita kan paling ambil bangku, ya. Ini Rasulullah jadikan tempat ini jadi sebagai bangku. Romantis tidak Pak Rasulullah? Romantisnya luar biasa, dikasih gini. Ya, langsung diinjak oleh Sofia, naik ke atas kita. Itu Rasulullah. Sahabat yang lain lihat, luar biasa Rasulullah. Kalau kita nggak nyampe, kita nggak usah naik lah, nggak nyampe, nggak usah naik lah, ngapain sih? Nggak nyampe aja, lalu mau naik kan begitu, pada kita ya. Kalau Pak, kalau Aisyah lagi perang pada saat perang lawan Bani Mustalik di tengah jalan, makanya ada syariat tayamum. Itu gara-gara kalau Aisyah untuk syariat tayamum itu. Gara-gara kalau Aisyah hilang, ribuan pasukan akhirnya berperang. Itu yang tidak ada air. Mau nggak mau akhirnya tayamum. Batu makanya tetap tayamum di situ. Itu gara-gara kalau Aisyah jatuh, kalau tidak bernilai biasa aja. Begitu Rasulullah jalan, Aisyah ngomong, pegang ini, ternyata kalung bilang, kalung saya mana? Rasulullah ada di sampingnya, melihat istrinya sedang kesulitan, langsung Pak, ribuan pasukan langsung diangkat oleh Nabi, berhenti semua, ribuan pasukan berhenti cuma gara-gara kalung. Kalung Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq kan bapaknya siapa? Bapaknya Aisyah. Ada di lapisan kelima barisan. Abu Bakar langsung ke depan. Ya Rasulullah, ada apa berarti? Ini kalau Aisyah bilang, kalau bahasa kita bapak, nyusahin banget sih lu ya. Bapak ini bahasa bapak ke anak. Nyusahin banget sih. Tiba gara-gara kalung itu bukan diam-diam. Ya Aisyah sendiri tak nyangka reaksi Rasulullah sampai memberhentikan pasukan. Ya, bermalam di tempat itu, Rasul panggil komandan perang, datang saja, carikan kalung. Komandan perang suruh nyari kalung. Itu kalau kayak gitu kan kayaknya kita nonton tuh ada di film-film mafia Thailand Pak ya. Adanya yang begitu tuh, betul kan? Sini kamu, istri saya mau buah ini kan, itu adanya di film-film Pak. Tapi Rasulullah kenyataan panggil komandan perang, kumpul. Kalau istri saya tolong carikan, dicari Pak komandan perang. Kalau bahasa kita tugas apaan ini? Kita mau perang disuruh nyari kalung kan gitu. Tapi itu pelajaran mahal. Betapa Rasulullah amat sangat sabar pada sesuatu yang paling disukai istrinya. Sabar Pak. Jadi wali itu perlu sabar sama perilaku istrinya. Makanya kita heran kalau wali, bininya kadang-kadang nyebelin ada juga Pak. Betul, wali itu bininya nyebelin apa Pak? Tapi wali, istrinya kan bukan, suaminya yang wali kan, bininya kan belum tentu. Maka ini pelajaran kata para ulama. Salah seorang ulama mengomentari peristiwa ini, apa kata beliau? Adakah kita para suami bersabar ketika menunggu istri kita sedang berbelanja ke pasar? Ini komentar para ulama. Adakah kita para suami bersabar pada kesukaan istri yang kita tidak suka? Kan gitu. Inilah Rasulullah, teladan yang utama dalam akhlaknya kepada istrinya. Bahkan hanya karena kalung, pasukan ribuan berhenti. Inilah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu secuplik saja. Itu gambaran singkat saja akhlak Rasulullah yang begitu agung dan menawan, yang Quran menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita sebagai umatnya kalau mau berkah, ngambil tabarruk langsung ke Rasul, maka ikuti, teladani apa yang dilakukan Rasulullah, insya Allah kehidupan kita akan jauh dari kesesatan.
insya Allah hidup kita akan jauh dari kebengkokan, dan mudah-mudahan keberkahan akan sampai kepada kita semua. Baik para jemaah sekalian, terlalu dalam akhlak Nabi SAW kalau saya uraikan di sini. Terlalu panjang kalimatnya, karena saking agung dan mulianya akhlak Rasulullah, saking luasnya akhlak Rasulullah, maka mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memberikan bekal kepada kita, sehingga kita termotivasi berlomba-lomba untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Demikian para jemaah sekalian, sedikit kajian kita pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Ada Allah yang